Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sebelum presentasi dilakukan, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman yang akan membawakan presentasi pada kesempatan kali ini terlebih dahulu. Saya Denulandari selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Serta ada pun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini, yaitu tentang fonologi yang akan dibawakan oleh Felita dan Mita, penjelasan konsonan yang akan dibawakan oleh Beatrice, penjelasan vokal yang akan dibawakan oleh saya sendiri Diana, dan penjelasan tentang artikulasi akan dibawakan oleh Iis, serta penjelasan terakhir tentang fonotatik akan dijelaskan oleh Shirley. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama tentang fonologi yang akan dibawakan oleh Felita dan Mita. Terima kasih. Fonologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Dengan pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji sebuah bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa atau fon yang disebut dengan tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut dengan tata fonem atau fonemik. Dengan dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah sebuah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Kedudukan fonologi dalam linguistik dalam studi bahasa dapat dilihat dari hubungan antara bentuk bahasa. Menurut Halliday, fonologi merupakan penghubung antara substansi bahasa dan bentuk bahasa. Kedudukan fonologi dalam studi linguistik adalah sebuah tataran awal yang menjadi syarat mutlak untuk dapat menguasai dengan baik tataran-tataran berikutnya. Lalu, struktur fonologi dalam bahasa tulis terutama sekali adalah struktur fonem yang membangun kata yang harus sesuai aturan fonotaktis bahasa Indonesia yang baku. Misalnya, bahasa Indonesia tidak mengenali derek konsonan rangkap S, ST, SH dalam sebuah suku kata. Oleh sebab itu, kata bahasa Inggris seperti process, test, and cast diserap dengan pelepasan konsonan terakhir menjadi proses, test, dan cast. Demikian juga dengan deret vokal O, sehingga kata balloon, salon, dan kartun diserap menjadi balon, salon, dan kartun. Struktur fonologi juga menjadi persoalan dalam kasus perubahan morfonemik, di mana pembentukan kata dengan afiks tertentu menyebabkan terjadinya perubahan fonem-fonem tertentu. Berikutnya ada cabang-cabang linguistik. Kerja fonologi ini sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misalnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama ada fonologi dalam cabang morfologi. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya ketika menjelaskan morfem dasar butuh diucapkan secara bervariasi, serta diucapkan butuhkan setelah mendapat proses morfologis dengan menambahkan morfem sufiks kan. Yang kedua ada fonologi dalam cabang sintaksis. Bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri sebagai kalimat berita, kamu berdiri sebagai kalimat tanya, dan kamu berdiri sebagai kalimat perintah. Ketiga kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kata yang sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis, yaitu tentang intonasi, jeda, dan tekanan pada kalimat yang ternyata dapat membedakan maksud kalimat, terutama dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, fonologi dalam cabang semantik. Bidang semantik yang berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil telaah fonologi. Misalnya dalam mengucapkan sebuah kata dapat divariasikan dan tidak. Contoh kata tahu, tahu, teras, dan taras akan bermakna lain. Sedangkan kata duduk dan didih ketika diucapkan secara bervariasi tidak membedakan makna. Namun hasil analisis fonologislah yang membantunya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tentang fonologi dari teman kita Felita dan Mita, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang konsonan yang akan dijelaskan oleh Beatrice.
konsonan atau huruf mati adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu huruf KH, NG, NY, dan SY. Huruf-huruf tersebut melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan tentang konsonan? Sudah sangat jelas ya. Ternyata 4 gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY itu melambangkan konsonan. Dan huruf-huruf tersebut itu hanya melambangkan satu bunyi konsonan loh. Unik ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang vokal yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Baik, sekarang kita masuk penjelasan tentang vokal. Nah, vokal adalah bunyi bahasa. Bunyi vokal dihasilkan dengan adanya pelonggaran udara yang keluar dari dalam paru-paru tanpa mendapatkan halangan. Nah, bunyi vokal merupakan bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi loh teman-teman. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara, maka pita suara bergetar. Nah, posisi glotis dalam keadaan tertutup tetapi tidak rapat sekali. Jika rongga tenggorokan membuka, maka akan membentuk bunyi vokal. Dengan demikian, semua vokal termasuk ke dalam bunyi suara. Vokal itu ada jenisnya loh teman-teman. Yang pertama ada gerak maju mundur lidah. Nah, berdasarkan gerak lidah maju mundur ini atau disebut dengan horizontal, vokal ini dibedakan atas vokal depan dan vokal pusat. Dan vokal belakang. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada gerak lidah naik turun. Berdasarkan gerak lidah naik turun ini, jarak lidah dengan langit atau disebut dengan vertikal, vokalnya dibedakan atas vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Yang ketiga, ada posisi bibir. Berdasarkan posisi bibir ini, vokal dapat dibedakan atas vokal bundar dan vokal tidak bundar. Seperti itu, teman-teman. Sekian penjelasan vokal dari saya. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan tentang artikulasi yang akan dijelaskan oleh Iis. Artikulasi. Artikulasi merupakan pembentukan setiap bunyi minimal diperlukan sepasang alat ucap. Proses pendekatan suatu alat ucap, yaitu artikulator aktif kepada alat ucap lainnya, artikulator pasif. Dalam pembentukan bunyi disebut keadaan atau hubungan paslasional antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Untuk pembentukan bunyi sering disebut struktur di dalam literatur. Biasanya hanya ada satu jenis struktur dalam sistem supraglotal dalam pembentukan sebagian besar suara verbal. Seringkali satu struktur hadir dalam sistem supraglotal. Ketika suatu suara tertentu atau orang tertentu terbentuk, bunyi yang dihasilkan ketika hadir struktur kedua tidak mutlak dalam pengucapan, suatu bunyi dapat dikatakan memiliki artikulasi sekunder. Sebaliknya, ketika keberadaan struktur kedua mutlak dalam pembentukan suara, suara yang dihasilkan merupakan artikulasi ganda. Dalam pembentukan bunyi yang disertai artikulasi sekunder, struktur yang keduanya biasanya dibentuk oleh lidah atau bibir yang tidak aktif dalam pembentukan struktur yang pertama. Jika struktur dibentuk oleh bibir, maka lidah dapat dinaikkan sedekat langit-langit. Sebaliknya, apabila lidah menjadi alat ucap aktif pada artikulasi primer, maka bibir dapat dibulatkan sehingga membentuk rongga resonansi tambahan. Bahkan belakang lidah juga dapat digerakkan apabila ujung lidah yang menjadi artikulator aktif primer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan terakhir tentang fonotatik yang akan dijelaskan oleh Shirley. Fonotaktik merupakan bagian dari bidang fonologi atau fonemik yang berupa struktur fonem dalam suatu bahasa. Dari fonotaktik merupakan kombinasi dari komunitas memakai bahasa itu sendiri.
Akibatnya, meskipun dua bahasa yang berbeda memiliki jumlah fonem yang sama atau sejumlah fonem yang sama, distribusi fonemnya pasti berbeda. Hal ini diakibatkan oleh adanya konvensi yang berbeda, sehingga kaidah strukturnya berbeda dan berbeda juga fonotaktik ya. Kata merupakan deretan atau urutan yang bersifat linear, bunyi yang satu mendahului atau mengikuti bunyi lainnya. Bunyi terangkai dalam satu kata itu merupakan bunyi yang mewakili fonem, atau alasannya rangkaian bunyi tersebut tidak sembarangan, melainkan memiliki suatu sistem kaidah yang biasa disebut dengan fonotaktik. Nah, kita udah sampai nih di ujung presentasi. Bagaimana teman-teman? Udah paham kan tentang fonologi, konsonan, vokal, artikulasi, dan fonotatik? Di sini kita juga dapat simpulkan, linguistik tidak dapat berdiri jika konsonan, vokal, fonologi, artikulasi, dan fonotatik tidak ada. Karena mereka semua itu sebagian dari sebuah bunyi dan bentuk dari bahasa. Nah, sekian presentasi dari kami. Sekiranya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.